Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Dewi Wijayaningsi, atau kalian juga bisa panggil Kak Dew. Nah, untuk pelajaran kita kali ini, kita akan masih membahas tentang konsep berpikir sejarah. Namun, yang akan kita bahas kali ini yaitu yang poin kedua. Apa itu? Nah, ini dia. Konsep berpikir periodisasi. Ya, konsep berpikir periodisasi ini sangat mudah dan berbeda dengan konsep berpikir kronologis yang di video pertama sudah kita bahas. Oke, kalau muncul pertanyaan apa sih konsep berpikir periodisasi itu? Nah, konsep berpikir periodisasi yaitu pembagian waktu menurut zamannya atau banyak yang mengatakan pembabakan waktu atau pembagian waktu berdasarkan zamannya. Nah, contohnya di sini di dalam sejarah Eropa itu kan dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama ada zaman Eropa kuno, yang ketiga ada zaman pertengahan atau abad pertengahan, dan yang ketiga ada zaman Eropa modern. Pasti kalian juga masih ngawang ya. Maksudnya gimana sih? Masih belum mudeng? Nah, contohnya lagi ada yang di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Di sini saya ingin memberikan contoh, ada judul Masa Pemerintahan Presiden RI. Nah, masa pemerintahan Presiden RI, seperti yang kita ketahui sekarang ini kan di tahun 2025. Nah, Indonesia itu sudah 8 presiden, sudah berganti 8 presiden. Nah, kalian tahu juga kan presiden yang pertama sampai yang ke-8, ini dia ada urutannya. Nah, urutan yang pertama yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1967. Kemudian ada Presiden Soeharto dari 1967 sampai 1998. Kemudian dilanjutkan oleh presiden yang ketiga yaitu Presiden B.J. Habibie dari 1998 sampai 1999. Kemudian yang keempat ada Abdul Rahman Wahid, presiden yang keempat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau menjabat dari tahun 1999 sampai 2001. Oke, kemudian presiden yang kelima atau bisa dibilang presiden yang paling cantik karena kebetulan memang beliau ini adalah satu-satunya presiden wanita dari awal Indonesia merdeka sampai kini, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, ini beliau menjabat dari 2001 hingga 2004. Nah, Presiden Megawati ini juga merupakan salah satu putri dari presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Oke, next, kemudian presiden selanjutnya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut sebagai Presiden SBY. Nah, beliau menjabat dari tahun 2004 hingga 2014. Kemudian yang selanjutnya itu ada Presiden Joko Widodo. Beliau menjabat 2014 hingga 2024. Next, yang terakhir atau urutan ke-8 ada pada Presiden Prabowo, beliau menjabat dari 2024 hingga sekarang. Atau tepatnya sekarang masih di tahun 2025. Nah, itu contoh dari periodisasi. Kalau misalkan kalian ada yang masih bingung, maksudnya gimana sih periodisasi? Nah, kalau pada kronologis, konsep berpikir kronologis, itu kan disusun per poinnya itu di sebelah kiri. Ini adalah waktunya, kemudian di sebelah kanan itu peristiwanya. Nah, berbeda dengan periodisasi. Nah, pada periodisasi ini, di kolom yang sebelah kiri itu adalah peristiwanya atau istilahnya apa ya, kayak poin-poinnya lah. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah waktunya. Nah, namun berbeda dari kronologis, kan kalau pada kronologis itu lebih kepada tertulis waktunya itu tanggal, bulan, dan tahun.
atau ada juga yang menuliskan bulan dan tahunnya saja, atau bahkan ada yang menuliskannya bulan atau abadnya saja. Nah, sementara pada periodisasi ini ada rentang tahunnya atau rentang abadnya tergantung dari peristiwanya itu peristiwa apa yang diangkat. Nah, kebetulan pada contoh kali ini saya mengangkat contoh mengenai masa pemerintahan Presiden RI yang istilahnya rentangnya itu adalah rentang tahun, bukan rentang abad. Jadi kalau contoh atau ciri khas dari periodisasi itu ada rentang tahunnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pembabakan atau pengelompokan peristiwa berdasarkan zamannya. Sampai sini, saya rasa sudah cukup jelas ya. Atau mungkin ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian diskusikan, boleh banget, kalian tuliskan apa yang akan kalian tanyakan atau yang kalian diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar sejarah bersama Tadew. Salam historia.